supaya anak kita jangan dikeluarkan, tapi bolehkah bapak ya meninggalkan pekerjaan itu? Dengan menangis dia bilang, sebentar, beri saya waktu, saya akan keluar. Saya akan keluar dari kerjaan ini. Tak berapa lama dia keluar. Apa yang terjadi? Anak ini langsung berubah. Dan akhirnya kesimpulan di cerita ini adalah, di kisah ini adalah, anak ini hafal Quran 30 juz dan menjadi orang hebat. Jangan dianggap makanan tidak ada pengaruh, profesi orang tua tidak ada pengaruh terhadap anak. Munkaron. Karena itu, mari. Pertama kita mulai dulu melihat kemungkaran di diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Apa yang akan membawa ke neraka? Kemungkaran. Seluruh yang diingkari oleh Allah, seluruh yang diingkari oleh Rasulnya, seluruh yang diingkari oleh orang mukmin. Yang tidak disukai orang mukmin itu mungkar semua. Yang tidak disukai Allah, Rasulnya itu mungkar semua. Sedangkan ma'ruf lawan dari mungkar yang disukai Allah, Rasul dan orang mukmin. Karena itu mari, akibat dari ma'ruf adalah surga. Akibat dari mungkar adalah neraka. Bisa aja neraka di dunia, apalagi besok kalau kita tidak bertobat. Karena itu kita mulai. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Pelihara dirimu dan keluargamu dari hal-hal yang mungkar. Karena itu kita mulai. Lihat diri kita. Ada enggak kemungkaran di diri kita ini? Rubah dengan tangan. Yakin, ro'ah. Melihat langsung atau mendengar, tapi orang yang membawa berita ini betul-betul bisa membuat kita yakin, tidak ragu-ragu, karena dia terpercaya dan lain sebagainya. Maka ketika itu terjadi, harus kita rubah. Kemungkaran itu wajib hukumnya kita merubah. Pertama dengan tangan kita. Oh, nggak sanggup kami dengan tangan? Ya dengan lidah. Nggak sanggup juga dengan kolbu, hati. Rubahnya apa? Tentu kalau dirubah harus gantinya ada. Jadi bukan sekedar merubah tapi tidak ada ganti. Islam selalu menghapus sesuatu, mengganti yang terlebih baik. Itu prinsip Islam. Jadi Islam kalau menghapuskan sesuatu, mengganti yang terlebih baik. Dia hapus riba, tapi dia galakkan sedekah. Gitu. Riba dia hapuskan, tapi dia galakkan sedekah. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa gantinya? Lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Yang selalu kita artikan ini baik. Ya, mungkar sudah menjadi bahasa kita. Tapi kalau ditengok dari segi bahasa, munkar ini isim maf'ul. Dalam kajian kawaidnya isim maf'ul, artinya apa? Yang diingkari. Diingkari. Ya, diingkari. Kalau ma'ruf, diketahui. Itu bahasa dari bahasa itu. Jadi lawannya apa? Ma'ruf, udah diketahui itu baik. Kalau mungkar diingkari, tapi tidak tahu siapa mengingkari. Pertama yang mengingkarinya Allah. Bahwa perbuatan itu diingkari oleh Allah, tidak dicintai Allah, tidak disukai Allah. Itu mungkar tuh. Diingkari oleh Rasulnya, seluruh Rasulnya. Terakhir Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya. Diingkari oleh orang mukmin. Bukan orang KTP mukmin ya, KTP Islam, tapi orang mukmin. Orang mukmin pasti mengingkari apa yang tidak disukai Allah. Apa yang tidak disukai oleh Rasulnya. Pasti orang mukmin tidak suka. Sedangkan ma'ruf yang diketahui, yang diterima oleh Allah kebaikannya, disukai Allah. Disukai oleh Rasulnya.
disukai oleh orang mukmin. Ini. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini melihat yang mungkar tadi, yang diingkari Allah, yang diingkari Rasul, yang tidak disukai Allah, tidak disukai Rasul dan orang mukmin, wajib hukumnya kita setelah sampai menetapkan bahwa yang mungkar itu kita yakin, wajib hukumnya kita merubah. Kalau tidak, dosa. Ya. Risiko dari dosa apa? Siksa. Neraka. Baik di dunia, apalagi setelah di dunia. Jadi ma'ruf adalah jannah. Surga. Sedangkan mungkar, neraka. Ya. Itu. Jadi, munkar adalah neraka, sedangkan ma'ruf adalah surga. Dan ini pasti berlawanan. Isi surga apa? Paling tidak 3. Aman, damai, kebaikan. Isi neraka, ya lawan inilah. Jadi kalau neraka apa? Lawan dari aman. Apa lawannya? Kacau. Apa lagi? Damai. Apa lawannya? Hah? Kebaikan? Buruk. Ya udah. Sekarang saya mau tanya, apakah aman kebutuhan manusia? Semua manusia ingin aman enggak? Aman. Ingin damai? Semua. Ingin kebaikan? Semua. Tapi dia mencuri. Ya mencuri, coba curi barangnya. Langsung tuh. Lebih gawat marah dia kepada kita daripada kita marah pada dia. Itu buktinya bahwa nuraninya bilang, saya suka kebaikan. Dan saya tidak suka dengan pencurian itu. Walaupun dia pencuri ulung. Gitu. Itu buktinya. Cari tukang fitnah. Ya, di Pekanbaru nih. Nah, coba fitnah dia. Lebih sibuk daripada kita tuh yang difitnah. Karena enggak suka gitu. Paham tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi intinya apa? Kalau kalian tidak mau lagi merubah kemunkaran, ya, enggak mau. Ya enggak apa-apa. Pasti kalian enggak aman. Di bidang ekonomi kalian melihat kemungkaran. Riba di mana-mana, setiap pasar ada riba. Enggak mau kalian rubah? Nah, tunggulah. Pastilah ekonomi kalian enggak aman. Saya tadi buka-buka apa, mudah-mudahan soheh lah. Karena ustadz yang ceramah nih, kawannya punya pesantren. Hebat kali nih. Di pesantren itu ada anak nakal, senakal-nakalnya. Sudah berulang-ulang, ustadz musyawarah, bagaimana anak ini? Terakhir putuskan, kita tidak bisa lagi keluar nih, anak ini. Kacaunya. Akhirnya laporlah kepada kepala sekolahnya. Kiai ini orang baik kali katanya. Teman saya tahu akhlaknya baik kali, orangnya penyayang kali. Ketika majelis guru menghadap mengatakan anak ini terakhir musyawarah kami harus dikeluarkan. Menunggu dia. Dia orang penyayang. Mana caranya nih? Oke lah kalau begitu musyawarah kalian. Karena musyawarah dalam Islam tidak boleh dibantah, Pak. Suara terbanyak harus diikut. Nabi saja suara terbanyak diikut, walaupun apa resikonya, itu wasyawirhum itu apanya, konsekuensinya. Nggak boleh tolak. Akhirnya karena anak ayahnya di Bandung, Jawa Barat, pergilah kiai ini menghadap. Tunggulah dulu ya, saya menghadaplah ayahnya dulu. Karena anak ini dulu diserahkan ayahnya kepada saya dengan beriba-iba. Supaya anaknya ini menjadi orang hebat, orang baik. Bagaimanalah karena hasil musyawarah kan, tapi saya minta tangguh, saya jumpa orang tua dulu. Jumpa aja. Bilang, begini ceritanya. Anak bapak begini-begini, dan ini sudah hasil musyawarah majelis guru. Ustadz nggak bisa lagi. Langsung dia menangis. Saya sangat mengharapkan anak saya menjadi orang baik. Gimana ya Pak? Ya. Beginilah Pak.
Saya tanyalah Pak, izinkan saya bertanya kepada Bapak, profesi Bapak apa? Profesi saya ini. Profesi India adalah main riba setiap hari. Bank konvensional. Dah? Kalau begitu, saya masih ingin apa yang Bapak inginkan supaya anak kita menjadi orang baik. Bolehkah kita berbagi? Saya akan nego dengan Ustadz nanti di pesantren supaya anak kita jangan dikeluarkan. Tapi bolehkah Bapak ya, meninggalkan pekerjaan itu? Dengan menangis biar bilang, sebentar, beri saya waktu, saya akan keluar. Saya akan keluar dari kerjaan ini. Tak berapa lama, dia keluar. Apa yang terjadi? Anak ini langsung berubah. Dan akhirnya kesimpulan di cerita ini adalah, di kisah ini adalah, anak ini hafal Quran 30 juz dan menjadi orang hebat. Jangan dianggap makanan tidak ada pengaruh, profesi orang tua tidak ada pengaruh terhadap anak. Munkaron. Karena itu, mari. Pertama kita mulai dulu melihat kemungkaran di diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Apa yang akan membawa ke neraka? Kemungkaran. Seluruh yang diingkari oleh Allah, seluruh yang diingkari oleh Rasulnya, seluruh yang diingkari oleh orang mukmin. Yang tidak disukai orang mukmin itu mungkar semua. Yang tidak disukai Allah, Rasulnya itu mungkar semua. Sedangkan ma'ruf lawan dari mungkar yang disukai Allah, Rasul dan orang mukmin. Karena itu mari, akibat dari ma'ruf adalah surga. Akibat dari mungkar adalah neraka. Bisa aja neraka di dunia, apalagi besok kalau kita tidak bertobat. Karena itu kita mulai. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Pelihara dirimu dan keluargamu dari hal-hal yang mungkar. Karena itu kita mulai. Lihat diri kita. Ada enggak kemungkaran di diri kita ini? Rubah dengan tangan. Gimana pula tangan? Pukul. Sebagaimana diriwayatkan, mudah-mudahan sahih, Umar bin Khattab pada suatu kali sholat malamnya terganggu. Sholat malamnya terganggu, Pak. Berat. Kemudian dia ambil rotan, dia pukul kakinya. Kemana kau tadi berjalan? Umar yang ditakuti setan. Sampai begitu. Itu tradisi orang-orang soleh dulu. Mudah-mudahan soleh sekarang juga begitu. Ya. Ketika dia sudah tidak merasa lezat lagi beribadah, pasti dia lihat kemungkaran di dirinya dulu. Apa yang sudah? Baik kemungkaran lewat mata, kemungkaran lewat lidah, kemungkaran lewat pikiran, kemungkaran lewat macam-macam. Cinta, sayang, macam-macam, makanan, minuman. Jangan dianggap tidak berpengaruh. Seorang imam besar mengadu kepada gurunya. Kok hafalan saya akhir-akhir ini jelek? Dulu saya baca sekali dua kali hafal dah lengket. Sekarang dihafal hilang, Ada apa? Jawab gurunya apa? Kau sudah bikin dosa. Berarti yang munkar. Karena itu mari saya penyampai kita semua. Mari kita lihat kemungkaran di diri kita. Rubah dengan tangan, pukul diri kita ini. Sudah itu katai-katai diri kita ini. Hai diri, kau anggap kau masih lama hidup nih? Kau percaya enggak kepada rukun iman? Bukankah Rasul yang menyampaikan bahwa umurmu sebagai umat Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun? Itu sahih. Lama hidupmu. Katai diri kita. Ya. Nah, tapi kebanyakan kita ini banyak melihat keburukan orang daripada keburukan diri kita sendiri. Padahal terakhir, sebagaimana kita lahir sendiri, kembar pun kan sendiri-sendiri juga lahir. Iya Pak Jia. Anak kembar pun sendiri juga lahir kan? Tak berdua dia kan? Sudah? Maka nanti terakhir, sendiri menghadap Allah. Pada hari itu harta dan anak tidak lagi bisa bermanfaat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun
salim. La tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita lihat di diri kita. Sudah alhamdulillah, enggak ada. Lihat keluarga. Keluarga terdekat siapa? Suami, tengok istrimu. Kalau kamu dikasih keturunan, tengok anakmu. Tuh, keluarga yang terdekat. Tuh ahli. Hai istri, lihat suamimu. Gimana? Ada enggak kemungkaran pada dirinya? Lihat anak-anak. Keluarga yang jauh, tengok adik-beradik kita. Ya. Dari pihak istri kita, dari pihak suami kita. Ya, lihat. Ada enggak? Sudah itu barulah teman kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah ini dikembangkan oleh ahli, bagaimana merubah kemungkaran ini dengan tangan, ini bisa aja kekuasaan. Ya. Nah, kalau kekuasaan itu ialah, makanya dalam Quran dikatakan, walatakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan umat Islam itu satu kelompok orang yang kerjanya apa? Mengajak orang untuk berbuat yang baik ke surga, mencegah kemungkaran. Kalau di Indonesia ada kelompok apa? Muhammadiyah namanya. Organisasinya. NU namanya. Perti namanya. Wasliyah namanya. Tapi kalau bernegara apa namanya? Polisi namanya. Hakim namanya. Jaksa namanya, DPR namanya, eksekutif namanya, legislatif namanya, yudikatif namanya. Itu kelompok-kelompok yang kerjanya seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini rubah dengan tanganmu. Atau dibalik dulu, apa? Lidah dulu, ajak dia. Sini, nasihat. Enggak juga baru copot jabatannya. Berhentikan dia. Kenapa? Karena kita sayang sama dia sebenarnya. Jadi ketika atasan memberhentikan atasannya, bawahannya, atau memindahkan dari pangkat tinggi ke rendah, sebetulnya kena sayang, bukan kena benci. Kenapa? Aku biarkan dia begini, berarti dia menzalimi dirinya, menzalimi keluarganya, kayak tadi. Ini yang penting kita kasih tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini tidak sederhana pembahasannya seharusnya. Mari kita terapkan. Kalau ingin hidup kita mendapatkan surga, maka mari kita jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Biasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini dikaitkan dengan dakwah. Maka ada dakwah bil lisan. Ini ceramah. Nasihat. Tapi ada dakwah bil hal. Oh, ini pengaruhnya besar. Tingkah laku. Pedagang mencontohkan pedagang Islami, penguasa mencontohkan penguasa Islami, pendidik mencontohkan pendidikan Islami. Pendidik Islami. Oh, ini pengaruhnya lebih besar daripada dakwah. Saya sudah pernah katakan di sini. Berpuluh tahun Ustadz di Bangkinang, di Kampar, dengan buku dari Madinah, dari mana-mana itu. Nggak berhenti judi itu. Nggak berhenti. Bukit RCTI masih zina di sana. Tapi ada seorang, ini bukan saya mengatakan dia baik, enggak. Tapi dicontoh berdakwah dengan hal, dengan kekuasaannya ini. Sebentar aja, tutup judi, tutup pelacur, kepala dinas sholat. Dulunya senam hari Jumat itu lenggok-lenggok di depan, perempuan dicari. Apa namanya tuh? SKJ, Pak. Ya, SKJ ya. Itu strukturnya dicari yang cantik tuh, Pak. Tapi oleh penguasa ini, setelah judi dibuat ditutup, pelacuran ditutup, ditukarnya, diteleponnya orang ahli hukum, boleh enggak saya merubah SKJ ini dengan yang lain? Boleh Pak Bupati, enggak masalah. Itu bukan hukum apa itu. Oke. Ya umumkan, besok enggak ada SKJ lagi. Semua gelar kawah. Maksudnya apa? Kita bersih-bersih hari Jumat. Sudah itu kita temu kawah katanya. Makan bersama. Apa katanya? Pak Bupati, ini peraturan. Saya sudah tanya ahli hukum, boleh. Jadi kenapa Bupati? Saya tidak sanggup melihat perempuan berjoget-joget di depan. Saya ini normal, umur 40 katanya. Mau kalian nanti saya berzina? Mau saya dekati? Tidak, hari Jumat sudah di Kepulauan Baru saya, sudah di Jakarta, sudah di Batam saya katanya. Berhenti semua Pak.
Nah, ini buktinya berdakwah dengan hal. Paham maksud saya itu kan? Nah, itu mungkaran. Maka kita ingin sekarang ada orang yang duduk di legislatif, eksekutif, yudikatif, betul-betul orang yang ngerti tentang ini, ya. Mari kita bersama mendoakan, berbuat keturunan kita. Mudah-mudahan sekian tahun yang akan datang terwujud di Indonesia masyarakat madani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.